Oke, selanjutnya adalah kuartil data berkelompok. Kita bedakan dulu ya, apa yang disebut dengan data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal, itu adalah skor amatan yang dijabarkan. Misalnya kayak gini, 2 dan sampai 10 itu ada angka 3, 4, 5, sampai 10 dijabarkan. Tapi kalau data kelompok, itu skor amatan ditentukan berdasarkan kelas intervalnya. Misalnya ada interval 87 sampai 108. Ini kan dari 87 ke 108 ini ada angka ya, tapi tidak dijabarkan. Nah, itu disebut dengan data berkelompok. Kalau data tunggal, ini misal ada skor 87 sampai 108, ini dijabarkan. Jadi 87, 88, 89 dan seterusnya gitu. Bisa membedakan ya apa yang disebut dengan data tunggal dan data berkelompok. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari kuartil untuk data berkelompok? Kita masuk ke rumus yang baru. Ini rumusnya agak panjang, tapi pasti mudah. Rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah P dikali I kali N bagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Kita runtut ya. QI adalah kuartil ke I. Ingat, kuartil ada 3. Berarti I ini nilainya bisa 1, 2, atau 3. Kemudian TB. TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Nah, tepi bawah itu ini nih, ada 87 atau ada angka antara 109 dan 108. Disebut dengan tepi bawah ya. Kemudian tepi bawah kelas ketiga adalah 131, angka antara 131 dan 130. Itu disebut dengan tepi bawah. P adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah jarak dari 87 ke 108. Atau Anda bisa langsung kurangi saja. Kelas interval kedua dikurangi kelas interval pertama. Contohnya 130 kurangi 108. Berarti ada 12 ya. Jarak dari 87 ke 108 itu juga 12. Nah, I adalah kuartil ke I. Sedangkan N adalah banyaknya data. Nih, ini ada banyaknya data disimbolkan dengan F nih frekuensinya. Kelas interval pertama ada 2, interval kedua ada 6, ketiga ada 10, keempat ada 4, interval kelima ada 3. Jadi total data adalah 25. Sedangkan F besar adalah frekuensi kumulatif. Apa frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nanti kita lihat ya. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah tentukan Q1 dan Q3 pada skor amatan berikut ini. Nah, ini skor amatannya ya. Tadi soalnya saya salin. Ada interval, ada F kecil. Kita masuk dulu ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah menentukan posisi Q1. Posisi Q1, cara mencarinya adalah I per 4 dikali N. Ingat, karena kuartil ini kan ada 4 data, membagi skor amatan menjadi 4 data. Maka posisi Q1 adalah 1 per 4, I-nya 1 ya, dikali N adalah 25, banyaknya data. Maka posisi Q1 adalah berada di angka 6,25. Jadi posisi angka posisi ke 6,25. Kita cari nih. Ini masih posisi angka ke 2 karena frekuensinya ada 2, betul? Kemudian kalau ditambahkan dengan 6 berarti ini adalah 8. 6 tambah 2, 8. Maka 6,25 itu posisinya ada di sini. Ada di 109 dan sampai 130. Itu posisi ke 6,25. Nah, langkah kedua adalah mencari nilai kuartil 1 atau Q1. Gimana tadi rumusnya? Rumusnya adalah TB.
TB-nya adalah tepi bawah. Lihat, posisi Q1 ada di interval kedua. Tepi bawahnya adalah angka di antara 109 dan 108. Berarti kan ini selisihnya 1 nih ya. 109 kurangi 108 berarti 1. Ini dibagi 2 dong, karena ada 2 kelas. Berarti 0,5, atau gampangnya adalah 0,5 ditambah tepi bawah. Berarti adalah 108,5. Ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 22. Tadi saya salah sebut ya, 12, harusnya 22 ya. Karena 130 dikurangi 108 itu 22. Coba kamu hitung dari 87 ke 108. 87-nya dihitung. 87, 88, 89 sampai 108. Itu pasti hasilnya 22. Oke, itu panjang kelas. Kemudian I-nya berapa? 1, karena kita nyari Q1 dikali N-nya 25 jumlah data dibagi 4 dikurangi F besar atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif, ingat kumulatif berarti penjumlahan antara banyaknya data sebelum kelas kuartil. Kita lihat nih, kelas kuartil ini kan ada di sini ya, ada di interval kedua. Berarti kumulatifnya adalah 2. Karena datanya kan cuman ada 2 di kelas pertama. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 2 dibagi F kecil. F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartilnya kan ini 109 sampai 130. Maka frekuensinya kan 6. Berarti frekuensi kelas kuartil adalah 6. Gitu ya. Kalau nggak ngerti nanti kita masuk ke yang contoh kedua deh ya. Nah, kita jumlahkan dulu. 108,5 ditambah 22 dikali 6,25 kurangi 2 dibagi 6. Hasil dari 22 dikali 6,25 kurangi 2 dibagi 6 adalah 15,58. Kemudian ditambahkan dengan 108,5, maka hasilnya adalah 124,08. Itu yang disebut dengan nilai Q1. Oke, silakan Anda coba mengerti dulu. Kalau masih bingung, ulang-ulang ya tayangan ini. Oke, untuk lebih paham, kita masuk ke yang contoh kedua. Tadi dimintanya posisi kuartil ke-3. Berarti langkah pertama adalah menentukan posisi Q3. Kan ini I per 4. Karena posisinya yang dicari adalah Q3, maka 3/4 dikali 25. Nah, posisi Q3 adalah angka ke-18,75. Ini salah ya, ini harusnya 18,75. Nah, kita cari nih. Posisi ke-18,75 itu ada di mana? Kita jumlahkan. 2 tambah 6, 8. Belum 18 dong. 2 tambah 6, 8, tambah 10, 18. Ini baru pas 18. Ada 0,75. Maka posisi 18,75 ada di interval ke-4, yaitu 153 sampai 174. Begitu cara menentukan posisi ya. Hati-hati, ini saya tipe salah tulis. Harusnya posisinya yang benar adalah 18,75. Anda berikan catatan ya. Tapi di slide Google Classroom-nya sudah saya koreksi. Nah, langkah kedua adalah mencari nilai kuartil Q3. Gimana carinya? Yang pertama adalah TB, tepi bawah. Tepi bawah adalah 0,5 ditambah tepi atas kelas sebelumnya, yaitu 152,5 ditambah panjang kelas 22. 152 kurangi 30 atau 174 kurangi 152, hasilnya sama aja kok, 22. Atau jarak dari 153 ke 174 itu juga sama, 22. Dikali I-nya 3, N-nya 25 dibagi 4 ya, dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita hitung nih frekuensi kumulatif. Kan ini kelas
nilai kuartilnya ada di kelas interval keempat. Berarti frekuensi kumulatifnya dari interval ke-1 sampai ke-3. Jumlahkan oleh Anda. 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18. Jadi si frekuensi kumulatifnya 18. Sedangkan frekuensi kelas kuartil 3 adalah 4. Karena kan ada di kelas interval keempat nih. Kebetulan frekuensinya juga ada 4. Nah, kemudian silakan jumlahkan. 152,5 ditambah 22 dikali 18,75 dikurangi 18 dibagi 4. Hasil dari ini adalah 4,125. Maka nilai Q3 adalah 156,625. Ngerti ya? Cara menghitungnya saya rasa ini cukup mudah dan sudah saya jelaskan, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, jika saya gambarkan, maka nilai Q1 adalah 124,08 dan nilai Q3 adalah 156,625.